Hai, kami CGP Angkatan 9 Kota Tanjung Balai yang di sebelah kiri saya. Saya Supri SPD dari SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai. Saya Tumpal Octavianus Samosir dari SMA Tunggal Kota Tanjung Balai. Saya Irwan Effendi Siregar dari SMA Negeri 2 Tanjung Balai. Di sini kami akan membuat demonstrasi kontekstual dalam supervisi akademik yang akan kami lakukan bertiga untuk program CGP tahun 2023 di Angkatan 9. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dadah! Selamat siang Pak Tumpal. Selamat siang Pak Supri. Apa kabar Bapak hari ini? Wah, baik Pak. Iya. Hari ini kita akan berbincang sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Coachi. Di awal pertemuan ini saya akan memberikan rubrik ya apa-apa saja yang akan dinilai dalam kegiatan coaching hari ini. Ya. Baik Pak. Sebagai awal nanti saya lihat kegiatan coaching dan Coachi akan saya lihat apakah sudah sesuai dengan awal kita, kemudian atau belum, kemudian bagaimana cara Bapak merespon dan menanggapi atau pertanyaan dari Coachi. Kemudian nanti yang kita lihat dan kita lihat adalah bagaimana sebenarnya Bapak menjalankan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan potensi dalam kegiatan coaching ini. Baik Pak. Kalau begitu ada beberapa pertanyaan ini Pak sebelum Bapak melakukan coaching terhadap Coachi. Iya Pak. Kira-kira apa ya yang Bapak ingin kembangkan dari kegiatan coaching hari ini atau kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak. Untuk kegiatan pada siang hari ini nanti saya akan lebih berpreferensi dalam hal kehadiran penuh dari coaching saya, dan terus saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coaching saya, dan juga saya bisa menjadi pendengar aktif Pak. Baik, bagus itu Pak. Nah untuk dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi tentu Bapak punya indikator-indikator yang ingin dikembangkan. Kira-kira indikator apa dalam teknik coaching ini yang ingin Bapak kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching nanti itu yaitu saya bisa jadi pendengar aktif untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan lewat coaching saya, dan juga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat nanti menumbuh kembangkan pemikiran dari coaching saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak, berarti suatu dan tentu ada pencapaian yang Bapak ingin capai. Iya Pak. Kira-kira apa pencapaian dari kegiatan coaching ini yang ingin Bapak tuju atau ingin Bapak capai? Pastinya dari pencapaian yang nanti proses coaching yang kami lakukan itu dapat menyelesaikan masalah yang ada yang kami sedang bicarakan, sehingga nanti coaching saya itu bisa melihat wah dia mampu untuk membuat tindak lanjutnya untuk apa yang jadi masalah dia. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Tumpal. Ya Pak. Nanti setelah kegiatan coaching ini kita akan kembali berdiskusi untuk melihat capaian-capaian dari yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak Tumpal. Baik, sama-sama Pak. Pak Irwan, apa kabar Pak Irwan? Sehat Pak. Wah, kayaknya lagi muram Pak Irwan. Iya Pak, ada masalah saya Pak. Ada yang mau saya ceritakan. Bapak ada waktu Pak? Oh, ada sesuatu yang ingin mau Bapak ceritakan ya? Iya Pak. Oh, oke. Tujuan kita ini apa masalahnya? Jadi saya punya masalah Pak. Jadi saya masuk di kelas 10-1 Pak. Iya. Iya. Jadi saya mengajar di situ kan Pak, sama seperti kelas-kelas lainnya. Jadi di situ saya sudah mengajar, tetapi hasil proses tadi pembelajaran itu Pak, hasilnya itu ya, nilai ulang harian mereka tidak baik Pak. Oh, nilai ulang mereka rendah ya Pak ya? Rendah Pak. Oh, di kelas-kelas yang lain bagaimana Pak? Jika di kelas yang lain, ya itu Pak, saya lihat ya masih baik sih Pak. Masih baik Iya, ya? di kelas 10-1 ini pula Pak. Ya. Hanya di kelas 11 yang tidak ya gitu ya. Nah, jadi menurut Bapak nanti kalau kita berbicara ini definisi keberhasilan apa yang Bapak ingin tuju gitu? Iya, saya ingin menemukan solusi Pak. Hmm. Menemukan solusi dari permasalahan saya ini, apa sih masalah
Ya, Pak. Jadi dari masalah ini bisa saya ketemukan nanti solusinya. Oh, tentang nilai anak tadi yang tidak baik di mata pelajaran matematika yang Bapak Irwan ampuh ya. Iya, Pak. Jadi kelas 10 berapa tadi? 10-1, Pak. Oh, 10-1 ya. Padahal kelas-kelas yang lain itu mereka dapat nilai yang baik gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita harus identifikasi dulu Pak Irwan ini. Kenapa ya bisa seperti itu gitu ya? Iya. Nah, permasalahannya itu. Nah, menurut Pak Irwan ini sebagai guru itu kesempatan apa yang Pak Irwan miliki untuk dapat memperbaikinya gitu? Jadi Pak, saya proses pembelajaran yang saya lakukan itu Pak, ya saya menunjukkan PowerPoint Pak. Saya tampilkan PowerPoint di depan kelas ya Pak. Jadi saya tampilkan ya, mungkin karena tidak ada benda-benda nyata Pak atau kontekstual ya Pak ya, Oh, iya. yang bisa saya tunjukkan, apalagi saya ini mengajar bangun ruang sisi lengkung Pak. Membangun ruang. Iya Pak, jadi harus ada mungkin bisa saya tunjukkan itu benda-benda nyata dari bangun ruang sisi lengkung itu Pak. Oh, jadi Bapak hanya menampilkan PowerPoint gitu ya, Iya. sedangkan materi yang diajarkan adalah bangun ruang gitu ya Iya. Pak ya. Nah, jadi yang menurut Bapak dengan menggunakan tadi itu keberhasilannya itu berapa dari skala 1 sampai 10 Bapak rasakan? Mungkin Pak kalau nanti saya bisa menggunakan bangun ruang apa ya Pak ya, benda-benda nyata, nah, bangun ruang sisi lengkung terhadap materi bangun ruang sisi lengkung itu, dan saya juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung misalkan GeoGebra itu Pak, ya mudah-mudahan nanti ya sekitar 90% bisa berhasil itu proses. Oh, berarti Pak Irwan nanti akan membuat kekuatan-kekuatan baru untuk memperbaiki ini ya, kemungkinan ya gitu ya. Iya. Dengan yang namanya menggunakan aplikasi, baru juga menggunakan benda-benda, karena kan bangun ruang ya Pak ya. Iya Pak. Jadi harus memang benda-benda yang nyata gitu ya. Iya, Pak. Dan kalau udah Bapak nanti merubah itu ya kemungkinan bisa nanti hasilnya itu anak-anak nilainya bagus gitu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, peluang apa yang menurut Bapak itu yang bisa Bapak lakukan dengan kondisi ini? Mudah-mudahan Pak ya peluang saya melakukan ini adalah jika saya nanti melakukan ini ya mudah-mudahan nilai ulangan harian mereka ya menjadi lebih baik Pak, dan mengalami ketuntasan klasikal Pak. Oh, ya. Apa hambatan yang menurut Bapak nanti kalau Bapak melakukan sesuatu hal yang yang baru gitu nanti mungkin? Ya mungkin kesulitan saya nanti Pak dalam menyampaikan materi dengan cara seperti ini ya Pak ya, itu kesulitan saya. Yang pertama ya saya harus belajar kembali Pak mengenai aplikasi-aplikasi mendukung, contohnya GeoGebra itu kan Pak, saya belajar kembali, dan saya juga harus menyediakan bahan-bahan atau benda-benda yang nyata kan Pak. Nah, Iya, harus iya. saya bawa benda itu ke dalam kelas ya, Pak, seperti itu mungkin. Oh. Nah, harus saya siapkan lah terlebih dahulu Pak. Ya, berarti kita sudah dapat mengidentifikasi Pak ya permasalahannya karena Bapak menggunakan hanya apa ya PowerPoint-nya Pak ya di kelas ya, Iya. sehingga anak-anak kurang mengerti karena yang dipelajari adalah bangun ruang. Iya. Yang seharusnya mereka itu melihat ada bendanya, Iya. ya di situ ya. Nah di situ berarti Bapak harus bisa menjadi melihat tuh prioritas apa yang bisa Bapak selesaikan untuk permasalahan Bapak ini. Nah, Bapak itu apa prioritas yang Bapak mau selesaikan dari awal? Kita bisa lihat aksinya nanti gitu. Oke, Pak, prioritas yang pertama itu mungkin Pak ya saya harus aplikasi dulu saya gunakan yang kedua. Yang kedua itu saya sediakan benda-benda nyatanya Pak, baru saya lakukan proses pembelajarannya Pak. Ya mungkin saya juga akan nanti memberikan apalah Pak, membagikan link pembelajaran di awal proses pembelajaran supaya mereka lebih siap lagi Pak. Oh, jadi banyak bahan-bahan yang dipersiapkan sebelum Iya. pembelajaran Pak ya. Iya, Pak. Nah itu strategi awalnya itu gimana Bapak buat strategi awalnya? Ya, strategi awalnya Pak ya mungkin sebelum proses pembelajaran di sebelum hari hanya itu Pak, saya bagikan bahan pembelajaran saya itu melalui link Pak, saya bagikan di WA Pak. Oh, di dari WA, oke. Terus saya masuk ke dalam kelas Pak ya, dengan membawa ya aplikasi itu saya tunjukkan kepada siswa bagaimana cara menggunakan aplikasi itu, bagaimana cara memutar benda-benda 3 dimensi ya Pak ya. Terus ya benda-benda nyata juga saya sediakan di depan siswa ya. Saya persilakan siswa untuk melihat dan memegangnya Pak. Oh, Nah, seperti itu. itu sampai yang buat nanti dalam Iya, pembelajaran ya. iya, Pak. Nah untuk memegang-megangnya dan sebagainya itu jangka waktu berapa lama anak-anak itu Pak sampai mereka itu bisa jadi paham gitu menurut Bapak? Mudah-mudahan Pak dalam ya 2 kali 45 menit Pak Iya, untuk pelajaran di SMA itu ya mudah-mudahan mereka bisa selesai lah ini semua materi ini Pak dengan cara seperti itu Pak.
kita rencana kita. Di sini ya berarti anak-anak sudah mampu nanti untuk mengetahui materi tentang bangun ruang ya dengan strategi yang Bapak lakukan ya, Iya. dengan apanya. Nah, sekarang ukuran apa nanti yang menurut Bapak itu berhasil ini strategi Bapak ini? Ya, ukuran keberhasilan Pak ya mudah-mudahan dari ulangan harian itu ya nampaklah Pak perubahan signifikannya Pak. Dengan Dengan menggunakan metode-metode yang tadi saya ceritakan kan Pak. Nah, jadi tadi ya kebanyakan sebagian besar tadi tidak tuntas ya, ini mudah-mudahan ketuntasan klasikal target saya itu Pak 85% dapat tercapai. Wah, berarti kan Bapak sudah bisa menemukan gitu ya strategi apa untuk aksi nanti Bapak itu memperbaiki apa yang terjadi yang sekarang dengan nilai-nilai anak yang masih kurang ya Pak ya. Iya. Iya, jadi dengan menggunakan nanti produk nyata, apalagi nanti Bapak menggunakan media-media yang ada langsung nyata dilihat anak-anak, dan lanjut juga anak-anak juga melihat bisa dari konten-konten yang Bapak lakukan gitu kan, yang Bapak Iya. share kepada anak-anak, maka anak jadi paham di situ ya. Iya Pak. Nah, Mudah-mudahan seperti itu. seandainya Pak ada hambatan kepada anak di dalam handphone, dalam apa, bagaimana Bapak bisa melakukan itu? Ya, kalau ada hambatan-hambatan yang saya alami Pak dalam proses pembelajaran itu biasa Pak alaminya. Iya. Iya, mudah-mudahan nanti saya bisa mengatasinya ya. Nanti saya lihat dulu, periksa lagi, saya refleksi lagi, nanti hasil-hasil ulangan mereka, hasil-hasil ulangan harian mereka. Ya jika memang ada juga yang tidak mengalami ketuntasan, saya akan saya remedial seperti itu. Akan saya ulangi dari pembelajaran itu. Iya, tapi kemungkinan dengan strategi yang Bapak lakukan ini, dengan aksi yang Bapak lakukan ini, saya yakin bisa Pak. Iya. Kemampuan Bapak itu sangat baik sebagai guru matematika yang saya lihat di sekolah kita ini. Nah, cuma hanya saja ya kelas lain bisa gitu ya, kelas Bapak kelas 10 1 tadi Pak ya. Iya Pak. 10 1 tadi itu ya kurang mampu gitu kan. Mungkin ada apa ya perbedaan gitu ya Iya, Pak. dengan metode yang Bapak lakukan ya. Iya Pak, benar. Nah, jadi kalau begitu Pak, komitmen apa yang bisa Bapak rencanakan dengan aksi ini nanti? Ya komitmen yang saya buat itu Pak ya untuk kedepannya saya akan menggunakan hal-hal seperti ini Pak. Jadi saya akan menggunakan aplikasi atau benar-benar nyata konkret itu seperti itu. Nanti akan saya gunakan untuk proses pembelajaran. Oh, berkomitmen Bapak ya, berarti Iya. ada pembaruan metode Pak ya, Iya. pembelajaran ya Pak ya. Iya. Bagus Pak. Yang menurut Bapak siapa aja yang bisa mendukung dari komitmen Bapak ini, yang bisa membantu Bapak ini? Ya mungkin nanti yang bisa membantu saya ini Pak ya NGMP jelas Pak di sekolah ini Pak ya guru-guru teman-teman kita yang lain di sini guru matematika juga ya mungkin tetap usaha untuk menyediakan sarana prasarananya Pak. Artinya nanti dari MGMP guru-guru sesama guru matematika nanti ya bisa kolaborasi ya sama-sama Iya. ya, apalagi dengan bahan yang baik Pak Tumpang. Ya Pak, setelah saya tadi mengamati proses kegiatan coaching Bapak bersama Koci, jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan sebagai refleksi kita setelah observasi ya. Menurut Bapak, bagaimana proses coaching berlangsung tadi? Apakah berlangsung baik atau tidak? Ya Pak, proses coaching yang tadi saya lakukan, saya rasa sudah baik Pak. Karena gimana saya sudah dapat menjadi pendengar yang baik, juga saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot, dan juga saya sudah dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching yang saya hadapi itu Pak. Tentunya dari kegiatan coaching tadi kita berharap tentu adalah tercapaian indikator yang Bapak ingin capai tadi ya. Apakah setelah melakukan coaching tadi indikator-indikator tersebut sudah tercapai Pak? Baik Pak, saya rasa saya sudah mencapai indikator-indikator itu karena tadi saya sudah melihat proses dari coaching yang saya lakukan itu saya sudah sesuai dengan alur kita Pak, di mana tadi tujuan sudah saya sampaikan, baru identifikasi juga dan aksi, dan lanjutkan dengan tanggung jawab yang saya tanyakan kepada coaching di situ. Baru selanjutnya saya sudah menggali ya Pak, sudah menggali potensi dari coaching saya itu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya Pak. Baik Pak, tentu ini semua harus kita laksanakan berkelanjutan ya Pak. Jadi ada tindak lanjut yang Bapak lakukan ke depan. Kira-kira apa tindak lanjutnya, kemudian ke depan kompetensi apa yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi dari kegiatan coaching ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ini saya ingin memahami lebih lanjut lagi tentang alur Tirta, bagaimana nanti saya itu bisa
menentukan tujuan, terus saya juga bisa mengidentifikasi, lanjutkan saya sudah bisa memberikan aksi apa yang bakalan dilakukan dan juga tanggung jawab. Jadi tidak lanjutnya saya ingin lebih banyak lagi memahami tentang potensi dari coaching ini, Pak. Iya. Baiklah Pak, kalau begitu saya bisa menyimpulkan kegiatan coaching Bapak tadi sudah memenuhi beberapa rubrik penilaian yang sudah sampaikan di awal. Berarti tujuan ketercapaiannya sudah, kemudian prosesnya sudah baik, kemudian indikator yang Bapak harapkan juga sudah tercapai. Mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan coaching berikutnya kompetensi yang Bapak kembangkan tadi dapat terwujud ya Pak. Saya berharap kegiatan coaching ini juga menambah wawasan dan semangat kita dalam proses kegiatan praktek coaching. Baik Pak, semoga lebih baik ke depan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Iya, sama-sama.